Saudara di Reskrimum Polda Jabar akan merilis hasil pemeriksaan psikologis Dr. PPDS Unpad tersangka pemerkosaan di RSHS Bandung hari ini. Direktorat Kriminal Umum Polda Jabar Kombes Surawan akan melaporkan hasil pemeriksaan psikologis tersangka Priguna Anugrah Pratama, Dr. PPDS Unpad. Pemeriksaan melibatkan tim gabungan psikologi forensik dan Bidokes Polda Jawa Barat. Sebelumnya, dokter residen di RS Hasan Sadikin Bandung dari hasil penyidikan polisi menemukan fakta Dr. Priguna sudah memerkosa 3 orang korban saat belajar sebagai dokter PPDS anestesi di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Priguna menggunakan 5 macam obat bius untuk membuat korban tidak berdaya, salah satunya midazolam yang membantu pasien tidak merasakan sakit saat operasi. Saat menyuntikan obat bius, Priguna menggunakan modus pemeriksaan darah untuk analisis anestesi dan uji alergi. Untuk mengetahui lebih lengkap, kita langsung bergabung dengan jurnalis Kompas TV Ninda Destiani dan juru kamera Sunandar di Polda Jawa Barat. Selamat siang. Ninda, apa hasil tes psikologis dokter PPDS tersangka pemerkosaan keluarga pasien di RSHS? Apa saja yang digali dari tersangka? Iya, selamat siang Iksan dan juga saudara. Hasil dari pemeriksaan tes psikologi dari tersangka Dokter PAP, Dokter PPDS Universitas Padjadjaran Bandung ini memang sudah dilakukan kemarin dan sudah keluar hasilnya. Namun awak media ini masih belum menerima hasilnya dan informasi yang kami dapatkan bahwasanya hari ini Polda Jawa Barat akan merilis hasil pemeriksaan psikologi tersebut begitu. Nah, nanti pada pukul 13.30 waktu Indonesia Barat, Iksan dan juga saudara, dari Ditkrimum Polda Jawa Barat lalu juga dari Bidokes Polda Jawa Barat ini kemudian akan merilis hasil pemeriksaan psikologi tersebut. Nanti kemudian kami akan pantau apa saja yang kemudian telah digali oleh pihak kepolisian dan tim gabungannya begitu. Namun yang pasti hasilnya itu adalah terkait hasil pemeriksaan psikologi dan juga hasil DNA dari korban begitu. Karena untuk kedua hasil tersebut nantinya ini memang sebagai dukungan barang bukti tambahan untuk dari pihak polisian untuk kemudian dapat dikaji kembali, diteliti kembali dan untuk menetapkan hukuman bagi tersangka Dr. Priguna Anugrah Pratama ya, Iksan dan juga saudara. Dan sejauh ini yang kami dapatkan informasi terakhir selain terkait pemeriksaan psikologi ini telah dilakukan begitu Iksan dan juga saudara. Tersangka PAP ini juga saat ini juga masih ditahan tentunya di ruang tahanan dan barang bukti Polda Jawa Barat sejak 23 Maret hingga saat ini yang tentu pihaknya juga ini masih kemudian menunggu hasil keputusan dari bidang hukumnya begitu. Nah, kemarin yang terakhir ini berkas pun sudah kemudian diserahkan ke Kejaksaan Tinggi Jawa Barat yang kemudian dari pihak Kejati ini juga telah menyiapkan dan menunjuk 4 jaksa penyidik ya Iksan dan juga saudara. Dari pihak Kejati ini juga telah menerima SPDP atau surat pemberitahuan dimulainya penyidikan dari penyidik Polda Jawa Barat pada tanggal 26 Maret 2025 yang tentu ini juga dengan sangkaan pasal 6 Undang-Undang nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Terkait pasal tidak hanya satu, namun tersangka PAP ini juga dikenakan 3 pasal yang berbeda. Ini adalah detailnya terkait pasal perbuatan berulang serta pasal Undang-Undang Kesehatan, yakni pasal 64 KUHP tentang perbuatan berulang Iksan dan juga saudara. Dan kemudian kalau selain itu memang pihak Polda Jawa Barat ini juga akan terus melakukan penyidikan terhadap kasus pemerkosaan ini dan tentu juga masih menunggu kemudian hasil penelitian dari pihak Kejati terkait penelitiannya terhadap tersangka dokter PAP ataupun dokter PPDS ini ya Iksan dan juga saudara. Dan selanjutnya nanti juga laporan tersebut oleh Kejati nanti juga akan diteliti dan kemudian akan dilaporkan di hari mendatang nanti Iksan dan juga saudara. Nanti kemudian kami akan pantau apakah apa saja selain
pemeriksaan psikologi ini, kemudian selain DNA yang telah digali oleh pihak kepolisian, kemarin juga yang terbaru kami sempat memantau dan mengikuti, kemudian dari penyidikan ini telah dilakukan juga swab dari TKP di Rumah Sakit Hasan Sadikin, tepatnya di lantai 7, ini gedung MCHC Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Namun terkait hasil swab TKP ini juga masih belum dapat dirilis dan masih kemudian menunggu dari hasil tim ahli ataupun tim gabungan, Iksan dan juga saudara. Dan memang saat ini pihak korban juga masih terus menuntut terkait keadilannya, kemudian juga masih menuntut terkait hukuman kepada tersangka PAP agar kemudian tersangka pemerkosaan ini ataupun kekerasan seksual ini dapat dihukum setimpal mungkin. Karena seperti yang sudah diketahui sana juga saudara, ada 3 korban yang telah terungkap begitu, di mana ini juga dilakukan dengan waktu yang berbeda. Yang pertama tanggal 10 Maret, dilanjutkan pada tanggal 16 Maret, hingga yang terakhir itu adalah keluarga dari pasien 18 Maret 2025 lalu ya. Dan kemudian pihak Polda Jawa Barat maupun juga dari pihak sejumlah instansi ini juga telah memberikan pengawalan terhadap korban, karena korban juga telah mengalami trauma yang sangat berat, Iksan dan juga saudara, sehingga pengawalan kemudian juga hingga pengawalan kepada bidang hukum ini terus didampingi oleh para tim hukumnya, tim hukum dari korban maupun dari bidang hukum, yakni bagian Ditreskrimum Polda Jawa Barat, bagian perlindungan perempuan dan pemberdayaan anak begitu maksud kami. Dan tentu pihak polisi kemudian pihak Rumah Sakit Hasan Sadikin ini juga menghimbau kepada masyarakat agar kemudian siapapun yang merasa mengalami kejadian serupa ataupun serupa dengan kekerasan seksual agar kemudian cepat melapor ke polisi, karena Polda Jawa Barat juga telah membuka berupa hotline untuk siapapun korban kekerasan seksual agar dapat segera dilaporkan. Iksan. Ninda Destiani melaporkan langsung dari Mapolda Jawa Barat. Terima kasih, Ninda.